hujan sangat lebat. Saya akan mengekspor lagi nih, ceramah singkat Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Luar biasa nih hujan. Jadi malam ini akan saya ekspor. Penceramahnya juga saya belum tahu nih siapa yang bakal ceramahnya. Nanti aja kalau perlu tahu nanti sama-samanya kita mengetahui bersama nanti ya yang diumumkan oleh panitia. Oke, ikutin terus ya. Assalamualaikum. Aksi dan bukti ini remaja Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Ya, semuanya ada panitianya yang mengatur saf dan mengamankan anak-anak yang pada ribut. Jadi mereka ini betah membantu kelancaran tertibnya jamaah tarawih Isya yang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, kaum muslimin, sidang jamaah Isya, tarawih dan witir Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio RRI, Radio Baitur Rahman, dan radio-radio swasta lainnya di mana saja Anda berada. Sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu marilah sama-sama sejenak dan mendengarkan ceramah Ramadan yang pada malam yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tengku Haji Mufakkir Muhammad MA. Dan hormat kepada Ustaz dan persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil hubuk. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Yukfatu anhu man ufik. Qutilal kharrasun allazina hum fi ghamratin sahun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia
pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah dan kajian di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini. Bapak Imam Besar beserta seluruh jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat pada malam yang mulia ini. Kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita hingga malam yang mulia ini kita dapat hadir untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah, yang nanti kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan kesempatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang besar serta maghfirah dan ampunan dari Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibahani oleh Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang awal mulanya diturunkan pada bulan suci Ramadan, dalam bahasa Rasulullah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berbagai macam kebaikan, bulan yang penuh dengan berbagai macam keberkahan, kemudahan dan lain sebagainya. Iftaradallahu alaikum siyamah, dan pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Ucapan Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Baihaqi. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak seluruh yang hadir dan juga pendengar di rumah untuk kita bacakan beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Az-Zariyat, mulai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i zatil hubub. Innakum lafi qawlin mukhtalif. Demi langit yang sangat indah yang mempunyai jalan-jalan. Di langit ada jalan, ada lorong. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah atau belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ini termasuk ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta. Mufassir yang terkenal di bidang ayat-ayat kauniyah ini adalah Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama dari kota Rai di Teheran, Iran. Beliau sangat alim untuk menerjemahkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam semesta yang ada di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah menurunkan ayat ini, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada sahabat dan umatnya, termasuk kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang mendengarkan ayat ini ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka terjadilah innakum lafi qawlin mukhtalif, bahwa sesungguhnya ucapan-ucapan dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi di dalam dia menjelaskan ayat-ayat kauniyah ini, timbullah berbagai macam ucapan, timbullah berbagai macam pendapat, timbullah berbagai macam hinaan. Ada yang menghina Nabi, mengejek Nabi, yang mengatakan kok Rasul Muhammad itu menyampaikan hal-hal yang aneh di hadapan kita.
Dia katakan bahwa di langit itu ada jalan, di langit itu ada zatut turuq, ada berbagai macam jalan. Kalau bahasa kita ada berbagai macam gang, ada berbagai macam lorong. Ini berita-berita bohong dari si Muhammad itu. Timbullah berbagai macam ucapan. Ada yang mengatakan Muhammad itu sihir, Muhammad itu sedang bersyair, Muhammad itu ahli syair, dan Muhammad itu ahli sihir. Semua ejekan dan hinaan ini sangat dibenci oleh Allah kepada orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Tapi juga ada yang kelompok-kelompok yang memihak dengan kafir-kafir Quraisy. Mereka lebih percaya kepada tukang-tukang ramal, ahli-ahli nujum, daripada mendengarkan ayat Allah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Akibat dari mereka mengejek Nabi, menghina Nabi, dan selalu mencerca Nabi Muhammad SAW, mengatakan yang bukan-bukan kepada Rasul Muhammad SAW, bahkan mengada-ngada menyatakan bahwa Muhammad ahli sihir, padahal Muhammad itu Nabi dan Rasul, bukan ahli sihir. Tetapi mereka tidak henti-hentinya untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Qutilal kharrasun, terkutuklah semua pendusta, terlaknatlah semua pembohong, hancurlah semua para pendusta dan pembohong yang selalu menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allazina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang bergelimang dalam kebodohan dan kelalaiannya. Mereka tak pernah mau untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka lebih yakin kepada ahli-ahli nujum di kalangan mereka. Ayat ini bisa kita ambil pelajaran. Kita harus lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jangan sekali-kali kita lebih percaya kepada tukang ramal. Jangan sekali-kali kita percaya kepada ahli nujum. Contoh, ini tanggal 15, umat di dunia ini, terutama di Indonesia, sedang ditakut-takuti dengan akan terjadinya bintang meteor akan jatuh, dan banyak orang yang percaya dan takut sehingga nggak berani keluar mulai dari sekarang. Ada yang nggak berani lagi keluar ke masjid, di rumah saja karena takut kepada meteor ini. Meteor ini di dalam Al-Quran Allah jelaskan ada di dalam surah Al-Buruj, was-samaa'i zatil buruj, demi langit dan gugusan bintang. Gugusan bintang itu ada yang bernama meteor. Meteor itu dalam kekuasaan Allah. Allah yang menjatuhkannya, Allah yang menggenggamnya dengan kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang meteor ini. Kalau meteor ini dijatuhkan oleh Allah, maka 40 kota kiri kanan utara selatan akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan hendaknya mencampuri urusan Allah. Jangan ada di antara kita yang meramal-ramal apa yang akan dibuat oleh Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, Allah lah yang mengatur alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Alam ini dikuasai bukan oleh tukang ramal dan bukan oleh manusia, tapi Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga ceramah ini bermanfaat untuk kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun ia berada. Tetap senantiasa berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah. Beribadahlah kita kepada Allah, sembahlah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengeksplor daripada ceramah singkat di Masjid Raya Baitur Rahman sudah selesai, maka selesailah tugas saya untuk malam ini untuk mengeksplor ceramah, makna dan isi daripada ceramah itu sendiri. Dengan demikian selesai sudah, dan ikutin terus ya. Akhirnya nanti, assalamualaikum.